Cerita dimulai dari terlihat Sung Jinwo yang tengah bertarung melawan bangsawan iblis. Setelah Jinwo berhasil memojokkannya dan bersiap menyerang dengan daggernya. Ketika sedikit lagi dagger Jinwo akan menembus wajahnya si iblis, ia pun langsung mengaku kalah. Namun Jinwo yang mendengar suaranya, kemudian langsung membuka topengnya. Dan ketika topengnya dibuka, sesuai dugaan Jinwo, bahwa bangsawan iblis itu ternyata berjenis kelamin perempuan. Kemudian Jinwo bertanya, kenapa kau menyerang tentara bayanganku? Dan sekarang malah minta ampun. Padahal rekan-rekanmu sudah tewas. Si iblis perempuan menjawab. Kesatria bertugas melindungi majikannya, sambil ia tersenyum. Mendengar perkataan si iblis, Jinwo kemudian menyimpan daggernya kembali. Jinwo kemudian berjalan, namun si iblis langsung mengeluarkan pedangnya dan hendak menyerang Jinwo dari arah belakang. Namun Kiba tiba-tiba saja, dengan sangat cekatan langsung membuat barrier pelindung. Hingga si iblis itu pun langsung terpental. Jinwo yang melihatnya bertanya, "Apa yang kau lakukan?" Si iblis yang masih sayang dengan nyawanya langsung bersujud, menjilat, dan memohon ampun. Lalu berjanji akan memberikan apapun asalkan tidak dibunuh. Kemudian Kiba dengan skill gravitasinya mengangkat tubuh si iblis. Si iblis berkata, kebetulan kunci yang Jinwo cari ternyata disimpan di rumahnya. Mendengar perkataan si iblis, tentu Jinwo masih ragu. Dan langsung mengeluarkan auranya. Melihat hal itu si iblis sampai merinding ketakutan. Si iblis juga mengaku siap menjadi penunjuk jalan bagi Jinwo karena dia tahu di mana kunci-kunci di lantai selanjutnya disimpan. Namun sebelum Jinwo ingin tahu terlebih dahulu siapa sebenarnya mereka. Dan dari mana mereka berasal. Tiba-tiba saja adegan berpindah ke Pulau Jeju. Terlihat pusat perbelanjaan dan gedung sudah porak-poranda. Kini diperlihatkan satu ekor semut sedang memangsa manusia. Dan si semut monster yang sudah selesai membantai penduduk terlihat terbang menuju ke tempat lain. Adegan balik lagi ke dalam dungeon. Berdasar dari ceritanya si iblis perempuan, yang ternyata bernama Esil. Diketahui kalau sebelumnya mereka tinggal di dunia iblis. Akan tetapi karena suatu hal tiba-tiba, mereka sudah berada di dalam dungeon. Menurut cerita Esil, para iblis bersatu untuk berperang melawan musuh yang sangat kuat di dunia iblis. Namun saat Jinwo ingin tahu lebih jauh, sistem langsung menghentikan percakapan mereka. Dan Esil. Kemudian Esil pun langsung pingsan. Dan Jinwo dengan sigap langsung menangkap tubuhnya. Kemudian adegan kembali berpindah dulu ke Korea. Terlihat para petinggi sedang mengadakan rapat. Agen Jinchul kemudian menjelaskan sambil menunjukkan foto para korban. Meski hunter lokal sudah diturunkan, akan tetapi para semut masih gagal untuk dihabisi. Setidaknya 294 penduduk sipil menjadi korban. Walaupun jumlah hunter yang dikirim sejumlah 108 orang. Hunter yang menjadi korban jiwa sebanyak 4 hunter rank E, 1 healer rank D, dan 1 leader rank C. Menanggapi hal tersebut Pak Go berkata, 1 ekor saja korbannya sebanyak ini. Karena situasinya semakin memburuk, akhirnya Pak Go memutuskan. Dengan wewenangnya sebagai ketua Serikat Hunter, Pak Go mengatakan misi raid keempat Pulau Jeju akan dimulai sekarang. Kemudian adegan balik ke dalam dungeon terlihat Esil sedang digendong oleh Kiba. Setelah sadar Esil langsung bertanya kepada Jinwo, kenapa tiba-tiba dia bisa pingsan? Kemudian Jinwo menjawab tidak usah dipikirkan. Lalu Jinwo menanyakan keadaan Esil. Bagaimana, apakah kau tidak apa-apa? Mendengar Jinwo berkata demikian, Esil yang sudah baper pun langsung menjawab, kau mencemaskan keadaanku tuan. Kemudian Esil mengajak Jinwo pergi ke istananya. Dan begitu melihat Jinwo, ayah Esil langsung panik. Karena menyadari banyaknya tentara bayangan yang Jinwo bawa. Dan langsung memerintahkan para pengawalnya untuk menyerang. Menanggapi hal itu Jinwo dengan santainya menjawab, bahwa ia sudah berjanji pada anaknya tidak akan menyakitinya, selama dapat izin masuk. Mendengar perkataan Jinwo, ayah Esil pun berkata di dalam hatinya, Vulkan dan Metus saja bisa dikalahkan. Mustahil kami bisa menang melawannya. Terlihat Jinwo pun sudah mendapatkan surat izin.
Kemudian bapaknya Esil yang begitu tahu jika Jinwo ingin membawa Esil sebagai penunjuk jalan. Bapaknya Esil langsung memasang wajah panik. Akhirnya bapaknya Esil mengizinkan. Namun dengan syarat Jinwo harus menjamin keselamatan putrinya itu. Kemudian adegan kembali berpindah ke sebuah ruangan bedah. Terlihat sekelompok orang tengah melakukan pembedaan terhadap satu ekor semut. Dan terlihat juga ada satu orang yang mengawasi dari lantai atas. Adegan kembali ke dalam dungeon. Terlihat muncul notifikasi bahwa Jinwo telah mengalahkan kesatria iblis. Dan kembali mendapatkan surat izin untuk naik ke lantai selanjutnya. Namun tiba-tiba saja, Igris dan Teng datang. Dan ternyata Igris dan Teng sudah naik level dan menerima promosi. Ternyata tas besar yang dibawa oleh Esil berisi barang-barang gratifikasi untuk bernegosiasi kepada setiap bos lantai. Namun Jinwo yang melihatnya langsung menyuruh Esil untuk membawa pulang saja. Mendengar Jinwo berkata demikian, Esil menjawab, mungkin ini berguna, karena lantai 90 ke atas dikuasai oleh bangsawan kelas atas. Mendengar Esil berkata demikian, Jinwo membalas, jika aku lebih lemah dari kalian, apa kalian mau bernegosiasi denganku? Mendengar hal itu Esil terkejut. Dan bertanya, kenapa Tuan Jinwo membiarkan klanku hidup? Mendengar pertanyaan Esil, Jinwo menjawab, itu karena aku tertarik padamu. Mendengar Jinwo berbicara hal itu, terlihat Esil semakin salting. Padahal maksud dari perkataan Jinwo adalah sebagai teman. Kemudian Jinwo menyuruh Esil untuk pulang saja. Namun Esil langsung terkejut dan berkata, dia ingin menemaninya sampai akhir. Kemudian mereka pun berangkat. Jinwo yang baru saja membantai habis semua prajurit iblis di setiap lantai yang ia masuki. Sementara itu adegan berpindah ke tempat Chai Jong-in. Terlihat Chai Jong-in dan Hunter Cha-He-in sedang membahas undangan ke Pulau Jeju untuk bergabung ke raid ke-4 Pulau Jeju. Kemudian adegan kembali berpindah. Terlihat Sung Jinwo dan Esil sudah sampai di lantai 100. Namun anehnya tidak ada siapa-siapa. Tak lama kemudian Jinwo dan Esil merasakan hawa sihir yang cukup kuat. Dan begitu mereka melihat ke arah atas, terlihat seekor naga yang langsung menyerang. Beruntung mereka dapat menghindarinya. Kemudian Jinwo yang melihat penampakan Raja Iblis Baran. Jinwo merasakan aura yang tidak biasa, hingga membuatnya merasa ragu apakah dia bisa menang melawannya atau tidak. Terlihat juga Esil yang sesama iblis. Sampai dibuat bergetar seluruh badannya. Esil berkata, nafsu membunuhnya membuat bulu romaku merinding. Jinwo berkata, terlebih lagi si Raja Iblis mengendarai seekor naga terbang, yang tentu saja akan membuatnya sangat repot untuk mengalahkannya. Jinwo yang curiga kalau si naga bukan termasuk dari klan iblis. Jadi penasaran apakah jiwa sang naga nantinya bisa dia ekstrak atau tidak. Dan pertempuran sengit pun dimulai. Dengan Baran mengeluarkan 13 gerbang dimensi. Lalu keluarlah dari pintu portal neraka pasukan iblis, yang jumlahnya kurang lebih 1000 prajurit. Esil yang mulai ketakutan terus bertanya kepada Jinwo apa yang mesti mereka lakukan. Namun Jinwo tetap diam saja. Ternyata dia menunggu para tentara iblis itu masuk ke zona yang dicover oleh Domain of the Monarch. Sehingga tentara bayangannya bisa langsung menyerang, dengan kekuatan yang sudah ditingkatkan sebesar 50%. Terlihat Kiba dengan menggunakan sihir apinya mampu melenyapkan sebagian para iblis dengan lautan api. Melihat bagaimana tentara bayangan Jinwo bertarung, Esil menjadi semakin kagum. Namun hatinya mulai ragu harus berada di pihak siapa. Sedangkan Jinwo hanyalah seorang penjajah. Kemudian terlihat Baran mengeluarkan biju dama petirnya dari dalam mulutnya dan menembakkan ke atas langit. Lalu sang Raja Iblis menjatuhkan hujan petirnya, sehingga pasukan bayangan Jinwo langsung musnah. Melihat Esil akan terkena serangan, kemudian Jinwo langsung melindungi Esil di balik jubah anginnya. Sadar kalau sihir petir Baran bisa menghabisi semua tentara bayangannya dalam sekejap. Dan membuatnya harus kehilangan banyak mana untuk meregenerasi mereka kembali. Kemudian Jinwo memutuskan untuk segera naik ke atas gedung. Lalu melompat dan menyerang ke arah Baran. Namun hal tak terduga terjadi. Baran bisa menahan serangan Jinwo. Walaupun Jinwo sudah mengaktifkan skill kamuflasenya. Lalu Baran melemparkannya ke arah tanah dengan sangat keras.
Kemudian Baran langsung menembakkan biju dama petirnya. Melihat serangan itu, Jinwo langsung menghindar. Namun petir Baran terus mengikutinya. Lalu Jinwo menyuruh Kiba untuk menyerang balik, menggunakan sihir apinya. Berkat Orb of Avaris yang ada di tangannya, sihir apinya Kiba berhasil menahan, dan membelokkan biju dama petirnya Baran. Bahkan bisa memukul balik serangannya. Tiba-tiba saja, dari dalam api keluar sebuah dagger yang langsung memotong kepala naga itu. Sang Raja Iblis beserta naganya pun langsung jatuh ke tanah. Jinwo kemudian menodongkan daggernya dan berkata, "Akhirnya kau turun juga, aku sudah lelah melihatmu dari bawah." Mendengar itu Raja Iblis Baran terlihat sangat kesal. Dengan aura yang mengerikan, ia kemudian berjalan maju ke depan. Pertarungan yang sebenarnya antara Sung Jinwo versus Raja Iblis Baran pun akhirnya masuk ke tahap selanjutnya. Terlihat Iron datang menyerang Raja Iblis Baran. Namun sayangnya Raja Iblis Baran dapat dengan mudah menusuk kepala Iron dengan pedangnya, hingga Iron hancur lebur. Sedangkan di satu sisi Igris melompat ke udara, dan langsung melepaskan tebasan pedangnya ke arah Raja Iblis Baran. Akan tetapi Raja Iblis Baran dapat dengan mudah menangkap tebasan Igris. Hanya dengan tangan kosong, Baran kemudian langsung melepaskan semburan petirnya, hingga melenyapkan Igris seketika. Sedangkan dari samping Jinwo melepaskan serangan vital ke arah Raja Iblis Baran. Skill Vital Strike dilancarkan. Namun betapa mengejutkannya, Baran berhasil menangkis serangan fatal dari Jinwo dengan pedangnya. Kepala Jinwo kemudian langsung dicengkeram dan siap untuk dipenggal. Seketika itu juga pasukan bayangan Jinwo, yaitu Iron dan Igris, langsung dibangkitkan dan segera menghentikan pergerakan pedang Raja Iblis Baran. Namun Raja Iblis Baran langsung mengeluarkan petir dahsyatnya, hingga semua bayangan Jinwo lenyap, hingga menghabiskan mananya. Setelah itu terlihat Baran mengeluarkan 2 bilah dagger, dan hujan pun mulai turun. Sedangkan Jinwo dari arah berlawanan juga sudah siap dengan kedua dagger andalannya. Dan seketika itu juga mereka berdua pun langsung melesat dengan kecepatan yang sangat cepat menyerang. Tebasan demi tebasan pun dilancarkan. Mereka pun terus jual beli serangan satu sama lain. Lalu tiba-tiba Raja Iblis Baran melepaskan semburan petirnya dari jarak dekat. Tapi dengan refleksnya yang sangat cepat, Jinwo berhasil membelokkan arah serangan dengan daggernya. Karena saking kuatnya Jinwo sampai terpental, hingga kedua daggernya terlepas dari genggamannya. Jinwo pun sangat panik. Baran kemudian memanfaatkan kesempatan itu, dan langsung menyerang Jinwo dengan kedua daggernya. Karena tak mungkin untuk menangis serangan tersebut, Jinwo kemudian menahan lengan Raja Iblis Baran dengan tangan kosong. Sial, kekuatannya sungguh luar biasa, aku tak bisa menahannya lebih lama lagi. Tiba-tiba saja, Raja Iblis Baran langsung membuka mulutnya, dan siap untuk menyemburkan biju dama petirnya lagi. Melihat hal itu, Jinwo tentu tak mampu berbuat apa-apa lagi untuk menghindari serangan yang akan datang. Di saat Jinwo akan menemui ajalnya, tiba-tiba saja, sebuah pisau kecil mengenai kepala Raja Iblis Baran. Sontak serangan yang akan dilepaskan Baran pun terhenti. Raja Iblis Baran kemudian menoleh, dan ternyata itu adalah perbuatan Esil yang melemparkan senjatanya. Melihat Raja Iblis Baran yang lengah, Jinwo tentu langsung memanfaatkan kesempatan ini. Sekarang saatnya, dengan semua status kekuatan yang ia miliki, dan kekuatan dari Dominator Touch, Jinwo kemudian memutar lengan Raja Iblis Baran dengan sekuat tenaga, hingga membuat lengan Raja Iblis Baran terputus. Baran pun sangat terkejut ketika melihat lengannya terputus. Namun Jinwo tak berhenti sampai di situ saja. Ia kemudian segera akan mengakhirinya. Lalu Jinwo dengan sekuat tenaga, langsung melepaskan pukulan tepat di arah dagu Raja Iblis Baran, hingga mengeluarkan gelombang energi yang sangat besar, yang keluar dari pukulan Jinwo, hingga membuat kepala Raja Iblis Baran terlepas dari tubuhnya, hingga terjadi ledakan super dahsyat. Esil yang melihat itu pun sangat terkejut, yang akhirnya Raja Iblis Baran pun terjatuh dan tewas. Kemudian pesan dari sistem muncul, Raja Iblis Baran berhasil dikalahkan. Anda mendapatkan jiwanya. Misi mengumpulkan jiwa iblis bagian kedua telah selesai.